Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya. Dekat panggilan si cek ini Pak mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk nama lengkapnya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ejo, satunya Edzot. Edzot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Joko kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya bukan di situ ya, sebutnya belum pernah. Ya selama pakai kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek gitu, kita Pak Jokowi cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak panggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rudito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Santi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Sudah tak ada apa-apanya pengkhianat negeri ini di alamater mencipsi al pasus nya yang melakukan gantung yang patut Luhut di
32 tahun di militer, hasilnya apa, omong kosong aja, yang ada dirusak. Mantan prajurit yang kehilangan jiwa nasionalmen justru bangsa. Siapapun orang yang jika bersalah harus diproses sesuai hukum hingga terbukti siapa sesungguhnya yang bersalah. Banyak mantan perwira bahwa Jenderal Kopassus yang udah pensiun, namun beliau itu santun dalam berbicara. 32 tahun militer, korupsi, penjahat. Jadi kalau mantan penting TNI ini kenapa rupanya apa kelebihan Luhut rupanya untuk NKRI dan rakyat. Sok suci Luhut yang agarkan mantan tentara. Kelihatan kebanggaanmu sebagai perwira. Emangnya perwira itu malaikat atau perwiramu itu iblis? Bangsa sekali kau rakyat tahu siapa kau. Mbah, Luhut 75 tahun berarti sudah tua, berarti sudah waktunya untuk berbuat yang baik. Pensiunan militer di Indonesia itu banyak, tapi paling sombong hanya Luhut. Seperti dia paling berjasa di negeri ini, sombong sok berkuasa. Kalau sudah pensiunnya udah jadi rakyat biasa. Langsung penjarakan saja Pak Hakim. Semoga yang baik dimuliakan, yang dusta dimusnahkan. 7 turunan. Betul nak, jangan takut Pak Hakim. Biar ngomong bekas ini, biar kamu dulu wakil Priau juga tetap hukum berlaku buat siapapun. Moyong. Percuman bersumpah, Tuhan aja enggak ditakutinya. Luhut pengkhianat, 40 perusahaan Cina tidak bayar pajak. Kenapa bisa? Maju terus Pak Hakim. Berani Pak Hakim, rakyat mendukung pembela kebenaran. Semoga Pak Hakim dilindungilah. Tegakkan kebenaran. Inilah hakim yang pantas ditiru. Contoh bukan harta kekayaan membuat ketenaga hidup. Kekayaannya bisa saja membuat kesengsara hidup. Inilah contohnya. Jangan getar. Tegakkan keadilan, kejujuran. Semua jenderal-jenderal dan perwira yang jujur dan benar berharap ia segera harus jangan sombong loh. Perwira Kopassus itu dulu sekarang bukan apa-apa lo. Jangan bawa-bawa TNI ke jenderal lah, bukti negara rusak. Mari kita rakyat NKRI muat lawan Luhut harus diadili. Tinggikan hukum yang tegak, lurus Pak Hakim untuk daulat rakyat dan negara. Tapi kalau enggak bisa adil, napalkan saja. Tegakkan hukum untuk keadilan rakyat bersuara.
Ya Allah, koruptor, perusak negara, perusak balam, segeralah ajab baik di dunia maupun akhirat, ajablah yang pedih dan kekal di hingga mereka merasakan pedihnya sisa. Amin. Dulu kamu perwira, sekarang kamu bukan cepat-cepat, tinggal nunggu aja. Kepada Pak Luhut, jangan bawa-bawa nama istri, karena bila pembohong akan mencoreng nama baik lembaga. Maju terus Pak Hakim, enggak gue pikirin. Oke, Kopassus salah, tetap salah. Oke pun, kalau enggak ngaku penjara ibu itu uang dari mana pong saja. Hut enggak usah bela diri, itu sudah pendapat rakyat hingga percaya. Lihat apa terjadi dengan diri. Tegakkan hukum hakim, jangan takut, bersamamu. Itulah tentang cuplikan video tersebut. RRI selalu maju.